Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Naibao Takwe, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 6, NIM 1803030141, mata kuliah Sosiologi Anti Korupsi. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peluang korupsi dana COVID pada level desa dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seseorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Korupsi adalah suatu hal buruk, rusak, busuk. Arti lain korupsi adalah suka memakai barang, dalam kutip, uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan barang milik perusahaan ataupun negara di tempat kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, yang pada poin berikut, dana desa. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten maupun kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa dihitung menggunakan dua aspek, yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar, di mana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90% dari total dana desa, di mana setiap desa mendapatkan jumlah pemerata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10% sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBNP. Baik, di penjelasan berikut peluang korupsi dana COVID pada tingkat desa. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT mulai April sudah mulai mencairkan dana bantuan langsung tunai, yaitu BLT dana desa di seluruh wilayah Indonesia. BLT dana desa tersalurkan sesuai pertunjukannya adalah menjadi harapan besar. Namun demikian, kita ingat bahwa dana sebesar itu memiliki celah kerawanan dalam penggunaannya.
kita masih ingat beberapa peristiwa di negeri ini, banyak bantuan sosial disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan rata-rata dilakukan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat. Peluang korupsi dana COVID pada tingkat kabupaten. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bantuan dana COVID buat masyarakat miskin sangatlah banyak. Tentu orang sangat tergiur dengan dana sebanyak itu, sehingga muncul kardun-kardun yang punya niat jahat ataupun untuk memuaskan kebutuhan pribadinya dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan dengan mencuri dan menggelapkan dana COVID tersebut. Anggaran bantuan sosial COVID-19 yaitu program keluarga harapan PKH sebesar 37,4 triliun, kartu sembako sebesar 43,6 triliun, diskon listrik dan listrik gratis sebesar 6,9 triliun, bantuan langsung tunai BLT dana desa sebesar 31,8 triliun, kartu prakerja sebesar 20 triliun, dan bantuan logistik sebesar 25 triliun, dan masih banyak lainnya. Baik, dalam poin berikut, alokasi dana COVID di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menaikkan anggaran penanganan pandemi virus corona dari 60 miliar menjadi 280 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengamanan sosial JPS, termaksud pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit seperti pengadaan APD, rumah sakit, dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Baik, menghadapi korupsi dana COVID di NTT, pemerintah Provinsi Pemprov Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19. Kasus korupsi dana COVID, Victor juga meminta agar para bupati atau wali kota berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat. Oke, baik, sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Terima kasih.